Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bertemu kembali kita pada minggu hari ini, Minggu 9 Agustus 2020, pada minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu Marhobas Dituhani, bekerja untuk Tuhan. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, yang masih harus terus beribadah di rumah sama seperti kami yang ada di Medan ini, dan terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar. Semoga hari Minggu, hari Tuhan ini boleh membuat kita tetap bersuka cita meskipun kita masih tetap harus beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan bersama mempergumulkan apa yang Tuhan mau pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini. Namun kita memohon hikmat daripada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya ingin kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu amang inang semua yang ada di rumah masing-masing dan yang menonton video khotbah pada hari ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau dalam kehidupan kita atau berbagai bidang dalam kehidupan kita, ada yang namanya dikatakan sebagai orang yang teladan. Baik itu sebagai karyawan teladan atau pekerja yang teladan, baik sebagai murid yang teladan, baik sebagai pimpinan teladan, baik sebagai apapun ada yang namanya disebut sebagai teladan. Dan kalau dalam sebuah instansi perusahaan, biasanya ada karyawan teladan yang diberikan penghargaan di dalam perusahaan tersebut. Dan karyawan atau pekerja yang diberikan penghargaan sebagai karyawan atau pekerja teladan di perusahaan tersebut biasanya diberikan gelar tersebut karena dia dilihat bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dia tidak pernah kedapatan membolos ketika tidak ada pimpinannya. Dia tidak pernah kedapatan berbuat curang dengan menjalankan pekerjaannya, dan dia tidak pernah kedapatan bermalas-malasan. Bahkan ketika pimpinannya tidak ada di sana, dia benar-benar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan dia mencapai apa yang diharapkan oleh perusahaan tersebut darinya. Dia mencapai pencapaian tersebut, dan inilah membuat dia mempunyai sebuah gelar murid atau karyawan teladan. Murid teladan pun demikian. Demikian juga murid teladan dalam sekolah. Kalau dia disebut murid teladan karena dalam pelajarannya dia mampu menangkap dengan baik. Setiap PR yang diberikan dia kerjakan sebaik mungkin. Dan ketika guru menyuruhnya mengerjakan, dia tidak pernah tidak tahu. Dan dia tidak pernah ribut di kelas. Maka dia diberikan istilah murid teladan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gelar tersebut muncul karena adanya seseorang yang menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh atau dengan segenap hatinya, yang membuat orang-orang seperti ini dimanapun dan kemanapun dia pergi. Kalau dia ada dalam perusahaan tersebut, ketika dia misalnya mau pindah ke perusahaan yang lain, maka orang ini biasanya akan berusaha ditahan oleh perusahaan tersebut dan meminta, kalau bisa jangan pindahlah. Kamu karyawan teladan di sini, kamu sangat kami harapkan. Dan ketika dia pindah pun ke tempat lain, dia akan mudah memperoleh pekerjaan yang baru karena perusahaannya yang dulu memberikan rekomendasi yang luar biasa baginya dengan penghargaan-penghargaan yang dia miliki.
Kenapa bisa ada istilah karyawan teladan, murid teladan, dan segala hal yang tentang teladan? Karena ada orang-orang di sekitarnya yang masih kurang baik, melakukan hal yang kurang baik. Karena itu diberikan istilah teladan dimanapun kita dalam bidang kehidupan ini, agar semua orang yang masih kurang baik dalam menjalankan tanggung jawab pekerjaan dan peranannya bisa melihat orang tersebut dan meniru apa yang telah dia lakukan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ada kecenderungan dalam diri manusia melakukan hal yang baik karena rasa takut. Ada kecenderungan dalam diri manusia melakukan hal baik hanya karena rasa takut. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat di rambu-rambu lalu lintas, memang tidak semua melakukan hal ini. Ketika ada polisi berdiri di sana, apalagi mukanya agak sangar, apalagi kalau dia berkumis tebal, dia pegang sesuatu atau dia berdiri saja di situ, ketika ada lampu merah maka kita akan berhenti, orang tersebut akan berhenti. Tapi ketika tidak ada polisi berdiri di sana, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, terus jalan terus. Dia tidak peduli, karena tidak ada yang dia takuti berdiri di sana. Tidak ada polisi di sana. Oleh karena itu peraturan rambu itu tidak perlu dihiraukan. Oleh karena itu satu contoh bahwa manusia melakukan hal yang baik ketika ada yang dia takuti terlihat oleh matanya. Yang kedua adalah ketika dalam sebuah perusahaan ada seorang karyawan atau pekerja yang bekerja sangat rajin, menyibukkan dirinya, terlihat sangat sibuk hanya ketika pimpinannya atau bosnya ada di kantor. Tapi ketika bosnya atau pimpinannya tidak masuk kantor oleh karena ada tugas luar atau bagaimana, maka pekerja atau karyawan ini akan bermalas-malasan. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya. Kenapa? Itu dua contoh terlihat bahwa manusia melakukan hal yang baik ketika yang dia takuti terlihat oleh matanya. Lalu dalam sekolah atau dalam murid, ada anak murid yang memperhatikan gurunya hanya ketika gurunya itu menatapnya. Dia hanya memperhatikan ajaran gurunya hanya ketika gurunya melotot atau melihat ke arahnya. Kalau tidak dilihat gurunya, dia kesana kemari, matanya dia melamun, dia bahkan ngantuk. Inilah contoh yang berikutnya tentang orang atau manusia yang cenderung berbuat baik, melakukan hal baik hanya ketika ada yang dia takuti. Yang keempat adalah ada orang Kristen yang berbuat baik hanya ketika dilihat oleh orang banyak. Jadi ketika orang banyak ini nggak ada, maka dia tidak merasa punya kewajiban untuk berbuat baik. Dia hanya berbuat baik supaya dia punya image baik di depan semua orang, maka dia hanya takut kepada pendapat orang banyak, sehingga ketika orang banyak tersebut tidak ada, dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu bahwa Tuhanlah yang melihat segalanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, itulah beberapa contoh-contoh kecenderungan dalam diri manusia yang melakukan perbuatan baik, yang melakukan peranan yang diberikan Tuhan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, dengan segenap hati hanya ketika yang dia takuti, yang dia segani, yang dia hormati ada dan terlihat oleh matanya. Padahal firman Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan kita pada minggu hari ini, Tuhan katakan bahwa para pekerja, karyawan, murid, orang Kristen yang hanya melakukan hal baik ketika yang ditakutinya terlihat, maka orang-orang seperti ini tidak akan pernah menjadi teladan dalam bidang apapun. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah orang-orang seperti ini terpakai dimanapun. Tidak akan pernah orang-orang seperti ini mendapat penghargaan apapun. Karena dia mempercayai sebuah sumber dan karena dia menakuti sumber yang tidak menetap. Karena dia menakuti atau melakukan hal yang baik karena sumber yang tidak menetap atau hal yang tidak benar. Itulah yang ditakut-takutinya tadi. Padahal itu semua bersifat datang dan pergi, bersifat terlihat dan tidak terlihat. Sehingga ini membuat dia tidak akan pernah menjadi teladan kemanapun dan di bidang apapun dalam hidupnya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan dalam ayat 22, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, tapi dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita berbuat tulus bukan karena memandang siapa yang kita hadapi, tapi kita berbuat tulus dalam peranan kita karena kita takut sama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini, Tuhan katakan,
apapun pekerjaanmu, kita akan pernah berada dalam semua posisi. Kita akan pernah berada dalam posisi di atas atau tuan, kita akan pernah berada dalam posisi di bawah atau hamba. Kita akan pernah berada di posisi bos atau pimpinan, kita akan pernah berada di posisi anggota atau bawahan. Dalam segala posisi apapun, kita akan pernah menjadi orang tua, kita pernah menjadi anak. Dalam posisi apapun pernah kita jalani dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, apapun peranan yang Tuhan percayakan padamu saat ini, lakukanlah dengan setulus hati. Jangan karena kau takut akan sesuatu baru kau lakukan. Karena dalam dunia ini semua bersifat tidak menetap. Kalau kita hanya takut akan sesuatu hal atau seseorang baru kita melakukan yang baik, maka percayalah dalam bidang apapun kita tidak akan pernah bisa menjadi teladan, tidak akan pernah bisa menjadi harapan bagi siapapun. Oleh karena itu firman Tuhan katakan di ayat, dalam firman Tuhan ayat 23 lagi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kadang dalam kehidupan manusia ini, dalam berbagai posisi yang saya katakan tadi, dia melakukan peranannya itu merasa bahwa itu untuk manusia. Sehingga ketika manusia yang menjadi penentu dia dalam berbuat ini berubah, maka perbuatan baiknya pun berubah. Sehingga ada orang katakan, kalau dia baik sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat sama saya bisa lebih jahat, katanya seperti itu. Dan banyak sekali orang mengatakan hal ini dan bahkan dengan bangga mengatakan ini. Padahal dalam firman Tuhan ini katakan, kalau kau berbuat sesuatu apapun perananmu, jangan lihat manusianya, jangan lihat siapa yang kau hadapi, jangan lihat siapa yang ada di depanmu, tapi lakukanlah yang baik karena kau melihat Tuhan. Karena kau takut sama Tuhan, kau nggak mau berbuat jahat. Karena kau takut sama Tuhan, kau tidak mau berbohong. Karena kau takut sama Tuhan, kau tidak mau berhenti atau bermalas-malasan bekerja, sehingga kau tetap melakukan pekerjaanmu walaupun pimpinanmu tidak ada di sana. Karena kau takut sama Tuhan, maka kau menjadi murid yang mendengarkan pengajaran gurumu meskipun gurumu tidak menatapmu dengan tajam. Karena kau takut sama Tuhan, maka kau berbuat baik meskipun tidak ada orang banyak yang mempublikasikan atau tidak ada orang banyak yang melihatmu. Tapi dimanapun dan kemanapun kau pergi, kau tidak berhenti berbuat baik karena kau takut sama Tuhan. Yang membuat menjadi apa yang terjadi dalam dunia ini, yang membuat manusia menjadi tidak mampu berbuat baik adalah karena dia melihat atau acuannya berbuat baik itu adalah hal duniawi, adalah manusia yang dia hadapi, polisi, guru, pimpinan, yang dia lihat itu manusianya. Sehingga ketika itu menjadi dasar dia berbuat baik, padahal ini sendiri berubah-ubah. Pimpinan kadang di tempat, kadang tidak, kadang baik, kadang buruk. Seperti itu juga ketika menghadapi guru. Guru kadang ada mengajar dengan metode yang berbeda-beda. Kadang dilihat kita, kadang dia asik dengan bukunya. Begitu juga dengan dalam kehidupan kita, dalam orang banyak. Orang banyak kadang ada berkumpul dengan kita, kadang kita itu sendiri. Kadang kita hanya menghadapi satu orang yang meminta pertolongan dengan kita. Nah, ketika kita menjadikan itu menjadi acuan kita dalam berbuat dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu berbuat dengan segenap hati. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang tulus hati berbuat apapun kalau kita hanya menjadikan manusia sebagai acuan untuk perbuatan baik. Tapi yang harus kita lakukan adalah dalam firman Tuhan yang tegas mengatakan, lakukanlah itu, perbuatlah yang baik, apapun perananmu lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Lakukanlah semua dengan segenap hati karena kau takut akan Tuhan. Tuluslah menjadi seorang karyawan atau pekerja, kau akan tulus dengan segenap hati berusaha mengerjakan tanggung jawabmu, meskipun tidak diawasi oleh pemimpinmu. Sebagai seorang murid yang belajar, kau akan berusaha untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh gurumu, meskipun gurumu tidak melihatmu. Sebagai seorang Kristen, kau akan tetap berbuat baik, meskipun hanya satu orang yang datang minta tolong kepadamu, kau akan tolong dia meskipun tidak dilihat oleh orang banyak. Maka itulah yang dikatakan, kita takut sama Tuhan, makanya kita berbuat baik. Kita tidak akan mampu untuk berbuat jahat karena kita ingat Tuhan lihat apa yang aku lakukan.
Tuhan melihat apa yang aku lakukan, maka aku akan melakukan semuanya dengan segenap hati dan tulus. Semampu yang bisa kulakukan yang terbaik, akan kulakukan dengan peranan yang Dia percayakan kepadaku. Sebagai orang tua, sebagai anak, maksimal semuanya. Sebagai orang Kristen yang teladan, sebagai pekerja yang teladan, sebagai murid yang teladan, orang tua teladan, anak teladan. Kenapa bisa sampai gelar itu? Bagaimana bisa sampai gelar itu ke kita? Ketika kita berbuat dan menjalankan semua peranan itu dengan segenap hati. Dan segenap hati ini akan timbul ketika kita menyadari dan takut akan Tuhan yang selalu melihat bagaimana kita menjalani peranan kita setiap harinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Kristus Yesus, sama seperti pekerja dan murid yang menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya. Bahwa pekerja dan karyawan teladan akan menerima penghargaan dan hadiah, bahwa pekerja yang buruk akan dihukum bahkan dipecat. Seperti itu juga dengan murid teladan akan menerima piala, menerima hadiah, tapi murid yang buruk akan dihukum dan mungkin juga diskorsing karena perbuatannya yang tidak baik. Maka itu berarti bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan dalam menjalani setiap peranan kita mengandung konsekuensi. Ketika kita melakukan semua dengan segenap hati, berbuat sebaik mungkin, maka percayalah dalam firman Tuhan ini katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Siapapun dia, Tuhan tidak pandang. Aku Tuhanmu, kalian hamba. Maka sebagai hamba, apa yang kupercayakan kepadamu, kalau kau melakukannya dengan segenap hati, aku akan memberikan upah. Tapi kalau kau melakukannya dengan penuh drama dan kepalsuan, dengan niatmu yang buruk, maka kau akan menerima hukuman atas apa yang kau lakukan dalam perananmu tersebut. Dan ini adalah konsekuensi yang tidak memandang orang, siapapun dia. Mau dia jemaat, mau dia orang Kristen, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia pejabat tinggi, mau dia pejabat rendah, mau dia pendeta, mau dia sintua, siapapun dia, apapun peranan yang dipercayakan kepada dia, itu tidak pandang orang. Tuhan menilai, tidak memandang orang. Tapi yang Tuhan lihat dan nilai itu semua manusia yang telah dipercayakannya peranan. Apakah mereka sudah menjalani semuanya dengan segenap hati, seperti bekerja untukku? Apakah semua manusia yang ada di dunia ini telah memahami dan menyadari bahwa semua peranan yang dipercayakan kepada kita adalah jalan kita untuk bekerja bagi Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis ini dengan topik Minggu Bekerja untuk Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kembali dengan firman Tuhan ini agar kita tidak berbuat baik hanya ketika kita takut akan sesuatu hal atau takut akan seseorang. Tapi perbuatlah baik dan lakukanlah semua perananmu dengan segenap hatimu, tanpa ada udang di balik bakwan, tanpa ada melihat siapapun yang kau hadapi. Tapi berbuatlah baik, apapun perananmu, lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan segenap hati. Maka ketika kau melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan upah, penghargaan. Dan ini harus kita percayai. Ketika karyawan dan pekerja tadi menerima penghargaan, reward dari apa yang dia lakukan dalam tugasnya yang penuh tanggung jawab itu, maka kita sesungguhnya orang-orang yang melakukan pekerjaan dan peranan kita dengan segenap hati akan menerima penghargaan juga. Dengan cara apa? Ketika kau mampu kupercayakan perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu perkara yang besar. Jadi tidak perlu kita cari-cari gimana biar kita naik, diberikan Tuhan jabatan yang lebih tinggi, maka saya jatuhkan orang lain. Bagaimana caranya supaya saya kaya, maka saya harus injak-injak dan aniaya. Tidak perlu. Ketika Tuhan lihat kita mampu dipercaya, sama seperti bos dan pimpinan tadi. Ketika mau pindah pun karyawannya dia nggak mau kasih, karena dia tahu ini orang baik, ini pekerjaku yang baik, kalau bisa jangan pindahlah. Seperti itu juga Tuhan. Ketika dia lihat kita lakukan peranan kita dengan sebaik mungkin, kita tidak perlu memanjat berusaha begini, tidak perlu. Ketika Tuhan lihat kita berbuat dengan segenap hati, dengan peranan yang dipercayakan kepada kita, Dia sendiri yang akan memberikan sesuatu hal yang lebih besar dari apa yang kau pegang saat ini. Oleh karena itu jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena kita semua bekerja untuk Tuhan. Jangan ada orang yang berpikir, saya bekerja untuk bos saya bekerja untuk pimpinan saya belajar
takut sama guru saya bekerja untuk bos saya bekerja untuk pendeta, atau pendeta seperti bekerja untuk pimpinan saya atau Eporus Preses. Tidak, saya bekerja untuk, contohnya dia seorang karyawan, bosnya, contohnya dia seorang misalnya dalam karyawati ada sebuah supermarket, saya bekerja untuk. Tidak, kita tidak bekerja untuk manusia. Kita orang Kristen, dalam firman Tuhan yang dikatakan kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Manusia yang kita lihat saat ini sebagai posisinya lebih tinggi di atas kita, dia sendiri bekerja untuk Tuhan. Dia tanggung jawab sama Tuhan. Kita tanggung jawab sama Tuhan. Semuanya orang bertanggung jawab sama Tuhan. Kita adalah hamba, dialah tuannya. Dia akan menghukum siapapun yang tidak menjalankan peranannya dengan baik, dan akan menghargai dan memberikan hadiah dan upah pada setiap orang yang menjalani peranannya dengan segenap hati, dengan tulus hatinya. Maka Tuhan akan memberikan upah bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, apapun peranan yang dipercayakan Tuhan kepada kita dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis ini, kita belajarlah untuk menjalaninya dengan setulus hati, dengan segenap hati, karena kita takut sama Tuhan, karena kita menghargai Tuhan sebagai pimpinan yang tertinggi dalam kehidupan kita, lebih tinggi daripada pemimpin apapun di dunia ini. Dialah kita pandang agar kita hati-hati menjalani peranan kita, agar kita dengan segenap hati menjalani semuanya, dan tulus tanpa ada kepalsuan. Kita sungguh-sungguh bekerja dan melakukan apapun yang Tuhan berikan kepada kita, semampu kita, sebaik mungkin, karena kita tahu bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Jadilah orang Kristen yang teladan, pekerja yang teladan, orang tua teladan, anak teladan, murid teladan, agar kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, boleh bersama-sama menerima penghargaan, upah dari Tuhan kita, dari Tuhan yang telah menganugerahkan begitu banyak peranan yang dipercayakan kepada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kesehatan dan nafas kehidupan yang memampukan kami menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul pada hari Minggu ini bersama dengan keluarga kami masing-masing, bersama memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis ini. Mengajari kami, mengingatkan kami bahwa kami semua bekerja untuk-Mu Tuhan. Bahwa apapun yang kami lakukan Tuhan, harus kami lakukan dengan segenap hati, karena kami bekerja untuk-Mu Tuhan. Kami bertanggung jawab kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, dengan segala peranan dan tugas yang Kau percayakan kepada kami, baik kami adalah pimpinan, baik kami adalah seorang guru, baik kami adalah seorang karyawan, baik kami seorang murid, baik kami pelayan-Mu Tuhan di gereja, baik kami orang Kristen jemaat-Mu, kami harus menjalani semua peranan itu Tuhan. Orang tua, anak, apapun peranan kami, kami harus jalani semuanya Tuhan, dengan segenap hati, dengan setulus hati, dengan sebaik mungkin Tuhan. Karena kami harus Tuhan mengingat bahwa semuanya Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami. Pekerjaan itu Tuhan, peranan itu adalah daripada-Mu. Oleh karena itu kami harus menjalaninya dengan segenap hati, sebagai wujud pertanggungjawaban kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, dengan firman-Mu Tuhan Kau mengingatkan kami akan ketulusan hati kami dalam melakukan segala peranan yang Kau percayakan kepada kami. Sepatutnya kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih mau memberikan kami tanggung jawab dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ajari kami Tuhan menjalani tanggung jawab kami dengan sepenuh hati kami. Janganlah kami mempermainkan segala peranan dan pekerjaan yang Kau berikan kepada kami, namun biarlah kami jalani semuanya dengan sepenuh hati kami, karena kami Tuhan bekerja untuk-Mu. Hendaknya kami mengingat bahwa kami harus melakukannya untuk-Mu saja Tuhan. Bapa yang maha baik dan penuh kasih, berkatilah juga Tuhan semua para medis Tuhan yang kami dengar Tuhan masih saja ada yang menjadi korban jiwa Tuhan oleh karena wabah ini. Berikan penghiburan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh untuk para medis, terutama yang menjadi garda terdepan. Berkati keluarga mereka agar senantiasa dalam keadaan sehat. Berkati seluruh tenaga para medis agar tidak ada lagi Tuhan yang menjadi korban. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan daripada-Mu dan kebijaksanaan dalam merawat semua pasien.
Berikan semangat juga kepada seluruh pasien Tuhan yang masih harus dirawat, agar semua penanganan medis boleh menjadi kesembuhan bagi mereka semua, hingga mereka boleh kembali pulang ke rumah berkumpul dengan keluarga yang telah menanti kehadiran mereka. Bapak, berkati kami semua Tuhan, kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan menghargai semuanya itu dengan menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang telah diajarkan, yang telah diterangkan kepada kami semua. Bapak yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan, agar sukacita tetap ada dalam diri mereka, terutama semua jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang masih harus terus beribadah di rumah Tuhan. Mungkin dari sisi manusia Tuhan ada rasa jenuh Tuhan, karena mengikuti sebuah kebiasaan baru yang mengubah sebuah kebiasaan yang telah berubah, yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh bahkan beratus tahun Tuhan. Namun Tuhan, ketika kami dalam proses penyesuaian ini Tuhan, ketika muncul pun Tuhan rasa jenuh, rasa bosan, ketika muncul Tuhan rasa rindu untuk bersekutu denganmu di dalam gedung gereja, biarlah Tuhan dengan firman Tuhan ini boleh mengobati, boleh menghibur, boleh menguatkan semua jemaat dan majelis jemaat-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan mereka semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Berkati semua apa yang mereka kerjakan agar menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Jangan ada yang berkekurangan Tuhanku yang baik. Biarlah Engkau Tuhan memberkati semua jemaat dan majelis jemaat-Mu Tuhan, agar yang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan menghadapi cobaan yang besar Engkau kuatkan Tuhan, yang sedang menghadapi masalah apapun Tuhan, biarlah mereka tetap berpengharapan dan bersandar kepadamu. Bapa yang baik, serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan kepadamu. Kalaupun kami harus menjalani ini semua, kami percaya Engkau akan mengajari dan membuat kami semakin kokoh dan matang Tuhan, untuk hari-hari yang akan datang. Kami boleh semakin bersuka cita, bersekutu dengan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami akan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Saya percaya meskipun kita masih harus tetap beribadah di rumah, saya harap Amang Inang bisa terus bersabar, bahwa kebijakan ini memang harus kami ambil untuk kepentingan bersama, karena kami mengharap agar semua Amang Inang boleh dalam keadaan sehat, bersukacita senantiasa dengan keluarga yang masih harus bekerja. Tetap ingat protokol kesehatan, dan firman Tuhan ini ingatlah, apapun yang masih Tuhan percayakan kepada kita, pekerjaan, peranan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah semua dengan segenap hati, karena kita bekerja untuk Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan memberkati.